Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas dasar-dasar sains. Dan sebelumnya saya sapa kita semua, selamat sore. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Yusnika Gula dengan NIM 24231041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Atika Hurinisa dengan NIM 24231005. Perkenalkan, saya Fatia Pranjana dengan NIM 24231012. Perkenalkan, nama saya Roza dengan NIM 24231035. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 24231028. Saya Meliana Fitrieni dengan NIM 24231019. Baik, next slide. Baik, kami akan memulai presentasi kami dan saya sebagai pemateri pertama, saya akan mempresentasikan mengenai menganalisis penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Penerapan sains dalam pengembangan teknologi adalah inti dari kemajuan inovasi yang mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Berikut adalah beberapa cara sains yang telah diterapkan dalam pengembangan teknologi. Nomor 1 yaitu penemuan dan prinsip ilmiah sebagai dasar teknologi. Sains memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip alam, seperti hukum fisika, kimia, dan biologi, dan yang kemudian diubah menjadi teknologi yang praktis. Nomor 2 yaitu inovasi dalam material dan teknik. Penelitian dalam ilmu material memungkinkan pengembangan material yang lebih baru, lebih kuat, ringan, dan tahan tes. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknologi dalam energi. Di dalam bidang energi, riset tentang fisika energi terbarukan telah menghasilkan teknologi panel surya, turbin angin, dan juga biomasa, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan ilmiah tentang reaksi kimia juga mengarah pada pengembangan sel bahan bakar dan juga mobil listrik. Selanjutnya yang keempat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan penelitian ilmiah. Teknologi yang berkembang sering digunakan untuk mempercepat dan juga meningkatkan penelitian ilmiah. Misalnya, mikroskop elektron dan juga superkomputer yang memungkinkan ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan juga analisis data dengan skala dan ketelitian yang jauh lebih besar. Kemajuan di dalam teknologi informasi mendukung pengolahan data besar dalam penelitian medis, astronomi, dan juga ilmu sosial. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Sekarang kita lanjut kepada pemateri ketiga. Kepada rekan kami persilakan. Baiklah, selanjutnya ada teknologi dalam kesehatan. Teknologi dalam kesehatan merupakan hasil penerapan ilmu sains untuk mengembangkan alat, metode, dan sistem yang mendukung peningkatan kesehatan dan pengobatan. Ada beberapa contoh penerapan teknologi berbasis sains dalam kesehatan, yakni yang pertama teknologi diagnostik. Nah, ada beberapa contoh teknologi diagnostik. Yang pertama, CT scan dan MRI, yakni menggunakan prinsip fisika untuk menghasilkan gambar detail dari organ tubuh. Yang kedua yakni tes genetik, yaitu memanfaatkan bioteknologi untuk mendeteksi kelainan genetik dan risiko penyakit. Kedua, teknologi pengobatan. Yang pertama, robot bedah. Robot seperti Da Vinci Surgical System membantu produser bedah dengan presisi tinggi. Selanjutnya, terapi gen, yakni manipulasi gen untuk mengobati penyakit genetik atau kanker. Terakhir, nanoteknologi, yaitu pengembangan nanorobot untuk pengantaran obat langsung ke target sel yang sakit. 7. Dampak penerapan sains terhadap pengembangan teknologi. Yang pertama,
Penerapan sains memastikan teknologi yang dikembangkan lebih efisien, akurat, dan ramah lingkungan. Yang kedua, sains mendorong inovasi berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, dan kebutuhan pangan dunia. Yang ketiga, integrasi sains dan teknologi mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Sekarang lanjut ke pemateri keempat. Kepada rekan kami persilakan. Baik, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan revolusi industri. Revolusi industri secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan yang besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang atau jasa. Sejumlah pakar menyebutkan perubahan radikal ini sudah terjadi 3 kali, dan saat ini dunia sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap revolusi industri yang terjadi selalu diikuti dengan perubahan besar di berbagai bidang seperti ekonomi, ketenaga kerjaan, budaya, dan lainnya. Yang pertama yaitu revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri muncul pertama kali di negara Inggris pada akhir 1770-an dan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Belgia, Prancis, dan Jerman. Tak hanya benua Eropa, revolusi ini turut menyebar di Amerika Serikat pada tahun 1830-an dan 40-an. Revolusi industri ini terjadi karena adanya 3 faktor utama, yaitu revolusi pertanian, peningkatan populasi, dan keunggulan Inggris Raya. Revolusi industri yang pertama ini memiliki ciri-ciri yaitu mekanisasi produksi dengan tenaga uap dan air. Perkembangan sains yang terkait yaitu fisika klasik atau Newtonia yang mendasari desain mesin. Pengetahuan teknik berkembang untuk membangun mesin uap, sistem rel kereta, dan lain-lain. Keterkaitannya yaitu sains menjadi landasan mekanisasi dan efisiensi produksi pertama kali. Sains terapan seperti teknik mesin mulai berkembang pesat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Sekarang kita lanjutkan kepada pemateri kelima. Kepada rekan kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari menganalisis keterkaitan perkembangan sains dengan evolusi industri. Next slide. Di mana pada ciri utama pada akhir RI 20 yaitu pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, di mana revolusi industri memiliki ciri utama yaitu produksi massal, listrik, dan jalur perakitan. Produksi memang sudah menggunakan mesin tenaga otot, sudah digantikan oleh mesin uap. Dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun ada satu hal yang belum berubah. Proses produksi di pabrik masih jauh dari proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi di akhir tahun 1800-an. Mobil mulai diproduksi secara massal. Namun di pabrik mobil, setiap mobil dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama. Semua komponen mobil harus dibawa ke si tukang perakit. Seorang tukang perakit memproses barang tersebut dari nol hingga produk jadi, dari awal hingga selesai, dan merakit ban, pintu, setir, lampu, semuanya hanya dilakukan oleh satu orang. Dan adapun perkembangan sains yang terkait dalam proses pada RI2 ini yaitu yang pertama elektromagnetisme yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell yang memicu penemuan motor listrik. Yang kedua yaitu kimia industri
mendorong produksi pupuk, plastik, dan obat-obatan. Dan yang ketiga, sains material mulai tumbuh, memungkinkan pembuatan baja dan bahan lainnya secara efisien. Dan yang terakhir, keterkaitan sains dengan perkembangan teknologi ini yaitu ada ilmu pengetahuan mempercepat industrialisasi dan efisiensi produk sehingga riset ilmiah mulai dilakukan secara sistematis oleh perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-5. Sekarang kita akan lanjutkan ke pemateri ke-6. Kepada rekan kami persilakan. Baiklah, materi ke selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0 sekitar yang terjadi sekitar tahun 1970-an atau juga disebut dengan revolusi industri ketiga. Revolusi ini ciri utamanya yaitu ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri, komputerisasi dan teknologi informasi. Ini adalah era di mana komputer dan teknologi digital dimulai menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai proses produksi. Inovasi kunci seperti komputer, mikroprosesor, dan kontrol logika tab program PLC menjadi ciri khas revolusi industri 3.0. Perkembangan sains yang terkait dengan revolusi industri 3.0 ini yaitu ada informatika dan elektronika memungkinkan munculnya komputer. Selanjutnya itu ada fisika kuantum memungkinkan pengembangan semikonduktor dan transistor. Selanjutnya itu ada matematika komputasional mendukung algoritma dan sistem kontrol otomatis. Keterkaitannya yaitu sains komputer dan teknologi digital mengubah cara produksi dan komunikasi. Keterampilan STEM menjadi lebih penting. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ke-6. Sekarang kita akan lanjut pada materi bagian C, yaitu penyusunan artikel ilmiah yang akan dipresentasikan oleh rekan kami. Kepada rekan kami, dipersilakan. Mohon maaf, kita akan lanjut ke materi revolusi industri 4.0. Kepada pemateri, rekan kami persilakan. Sekali lagi, kepada rekan kami yang mempresentasikan revolusi industri keempat, kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 atau sekarang. Revolusi industri keempat, ciri utamanya itu integrasi dunia fisik dan digital seperti cloud, AI, big data, robotik. Perkembangan sains ini terkait pada kecerdasan buatan atau AI berkembang melalui matematika statistik dan pembelajaran mesin. Selanjutnya itu bioteknologi dan nanoteknologi maju berkat riset molekuler dan rekayasa genetik. Selanjutnya sains data dan komputasi awan memungkinkan analisis data besar. Keterkaitannya yaitu perkembangan sains ini sangat cepat dan bersifat multidisiplin. Ilmu pengetahuan bukan hanya mendukung industri, tapi menjadi penggerak utama inovasi. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami. Sekarang kita lanjutkan materi ke bagian C, yaitu penyusunan artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi. Kepada rekan kami persilakan. Baiklah, judul yang kami ambil dalam menyusun artikel ilmiah terkait penerapan sains dalam pengembangan teknologi, yaitu penerapan sains dalam perkembangan teknologi. Yang poin pertama yaitu abstrak.
Artikel ini membahas aplikasi prinsip sains di dalam teknologi, informasi, transportasi, dan juga kesehatan, dan juga energi terbarukan. Dan juga menekankan sinergi sains teknologi untuk menjawab tantangan global. Artikel yang kami bahas ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ilmuwan dan juga teknologi dalam mendorong kemajuan peradaban, dan juga menunjukkan bahwa sinergi antara sains dan teknologi merupakan kunci dalam menjawab tantangan global di era modern. Yang kedua yaitu pendahuluan. Sains dan teknologi berkembang pesat dan saling mempengaruhi. Artikel yang kami bahas ini juga menyoroti penerapan sains di dalam teknologi transportasi dan juga kesehatan. Selanjutnya, metode yang kami ambil yaitu dari studi literatur dari jurnal terindeks, seperti Garuda, Sinta, dan juga Scopus. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan kami. Sekarang kita lanjut kepada rekan kami yang akan presentasikan selanjutnya. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi untuk penyusunan artikel. Berikut adalah hasil yang kami dapat. Yang pertama, transportasi seperti pesawat, hukum Bernoulli untuk gaya angkat. Yang kedua, kereta maglev, medan magnet untuk efisiensi. Kesehatan seperti AI, robot medis, organ buatan, dan pengobatan jarak jauh. Pembahasan yang kami angkat adalah sains, misalnya hukum Bernoulli, elektromagnetisme, yang mendasari inovasi teknologi dalam transportasi dan kesehatan. Kesimpulan yang kami angkat yaitu sains sangat penting untuk teknologi canggih. Sinergi sains teknologi meningkatkan kehidupan. Daftar pustaka yaitu daftar sumber yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian. Saya sebagai moderator, sekian saja untuk presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 1 berterima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian presentasi kami. Saya sapa kita semua. Selamat sore.